Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Johnson Harta MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saat ini sedang proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Kimia, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS dengan kode BKIM 106. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu, mata kuliah ini membahas tentang konsep umum perencanaan pembelajaran kimia, antara lain, analisis konten kimia dalam capaian pembelajaran atau CP pada kurikulum merdeka, perumusan tujuan pembelajaran atau TP kimia berdasarkan konten, penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP, penyusunan minggu belajar efektif, program tahunan dan program semester berdasarkan kalender akademik sekolah, penyusunan modul ajar kimia, dan penyusunan modul ajar berdiferensiasi. Kemampuan yang diharapkan dalam perkuliahan ini ditentukan oleh CPL dan CPMK. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini antara lain, mahasiswa menunjukkan sifat bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mahasiswa menganalisis pengetahuan pedagogi kimia, kurikulum, metodologi pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengelolaan kelas, dan mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran kimia atau TIPEK. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, mahasiswa juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mahasiswa juga mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran kimia di sekolah secara terbimbing sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik, pendekatan pembelajaran, sumber belajar, media pembelajaran, serta teknologi informasi dan komunikasi yang relevan secara inovatif dan adaptif. Selain itu, mahasiswa juga mampu menerapkan kompetensi digital dalam pembelajaran kimia dalam kehidupan kesehari-hari yang relevan. Selain itu, dari sisi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis program tahunan, program semester, dan juga hal-hal yang terkait dengan silabus pembelajaran kimia di SMA. Mahasiswa mampu menganalisis komponen dan merancang modul ajar dan mempresentasikannya. Mahasiswa mampu untuk menganalisis dan menjelaskan perbedaan dari aspek asesmen, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran kimia. Mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun instrumen tes dalam pembelajaran kimia. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun instrumen non-tes dalam pembelajaran kimia. Materi yang dibahas dalam kuliah ini adalah penyusunan modul ajar pada mata pelajaran kimia kurikulum merdeka. Mahasiswa calon guru kimia harus mampu memahami dan menguasai penyusunan dari modul ajar. Sistem perkuliahan perencanaan dan evaluasi pembelajaran kimia diselenggarakan secara tatap muka melalui beragam model pembelajaran inovatif. Salah satunya model flip learning atau pembelajaran terbalik berbantuan LMS belajar.usd.ac.id dan didukung dengan platform Wayground atau Quizzes. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, mengikuti beragam aktivitas, serta mengunggah tugas secara online melalui LMS tersebut. Metode pembelajaran yang diterapkan pada perkuliahan ini bersifat aktif dan partisipatif yang meliputi ceramah interaktif untuk membangun pengetahuan dan memberi penguatan konsep, diskusi interaktif sebagai bentuk kolaborasi mahasiswa, presentasi sebagai keterampilan berkomunikasi dan berpendapat, mini kuis sebagai bentuk asesmen untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Selama perkuliahan, interaksi dilakukan multi-arah antara dosen, pengampu, dan mahasiswa. Mahasiswa dididik untuk harus aktif dalam belajar dan berkembang supaya kelak menjadi calon guru kimia yang profesional, cinta anak didik, dan murah hati.
Nilai akhir dari mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran kimia diperoleh melalui tugas individu, proyek kelompok, keaktifan mahasiswa, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS dengan bobot masing-masing sebagai berikut. Tugas individu dinilai dengan bobot maksimal 30%. Berikutnya ada proyek kelompok dengan bobot 30%, keaktifan mahasiswa selama kuliah dengan bobot 10%, UTS dengan bobot 15%, dan pelaksanaan UAS dengan bobot 15%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan indikator seperti ketepatan mahasiswa dalam penguasaan materi, kemampuan analisis mahasiswa dalam beragam konteks dan materi, partisipasi aktif mahasiswa selama kuliah. Berikutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran kimia, khususnya pada materi penyusunan modul ajar kimia kurikulum merdeka. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik, Sehat? Pak. Iya, sehat semua ya. Baik, kalau begitu sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi ini, saya persilakan Ingrid untuk membukanya dengan doa. Baik, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan memulai topik yang baru pada pertemuan ke-7 ini. Pasti sudah tahu semua ya. Apa itu? Iya. Tentang modul ajar, Pak. Baik, nah sekarang kita lihat bersama ya pada LMS. Kalian sudah presensi tadi? Sudah, Pak. Oke, nah sekarang kita cek ya. Saya sudah pernah memberikan informasi minggu lalu kalau kalian harus membaca beberapa informasi dan sumber belajar yang pernah saya berikan terkait modul ajar ya, modul ajar. Kalian harus menyusunnya dalam kelompok ya, atau merancangnya ya, modul ajar kimia jenjang SMA. Lalu hari ini agendanya adalah ada perwakilan kelompok yang akan maju ya untuk menyajikannya, lalu akan kita bahas bersama. Nah, semua informasi ini sudah saya taruh di link ini. Udah kamu download? Sudah, ya, Pak. pastinya sudah siap juga semuanya, termasuk pengirimannya. Pasti Iya, semua Pak. sudah ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu langsung saja saya undang kalian untuk bergabung di Quizizz. Semua sudah bergabung? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita langsung ke Quizizz ya untuk Pak. melihat materi kita ya, tapi ini sifatnya lebih ke review teman-teman ya, karena saya sangat percaya kalian pasti sudah baca informasi yang saya berikan ya. Baik, kalau begitu langsung saja. Dari yang sudah kamu pelajari tentang modul ajar, apa sih yang sudah kamu pahami? Silakan, boleh langsung diisi apa yang sudah dipahami selama kurang lebih seminggu ini ya tentang modul ajar. Kita lihat hasilnya ya, sambil saya bukakan ya. Iya, kita tampilkan dulu namanya dan jawabannya atau responnya. Widya, rancangan pembelajaran lengkap dan sistematis. Jesslyn juga sama, tapi penekanannya pada TP ya, Ces ya. Kemudian ada Fitri, sistematis ya, mirip dengan Widya ini ya. Kemudian Lestari juga rancangan, Ingrid juga rancangan dengan langkah-langkah yang sangat terperinci. Ya, ini kalau saya lihat sudah mantap ya dan sudah matang ya, artinya sudah dibaca dengan baik. Pada intinya kita bisa menemukan satu kata ya teman-teman, yaitu adalah apa? Rancangan ya. Karena memang betul modul ajar ini adalah rancangan pembelajaran yang sangat penting dan wajib untuk dikuasai oleh seluruh calon guru. Terutama kalian calon guru kimia harus bisa memahami komponennya dan merancang pembelajaran dengan baik ya melalui modul ajar kurikulum merdeka ya. Baik, terima kasih responnya teman-teman. Kita harus lanjut lagi ya. Sedikit saja ini review, tidak akan banyak. Tadi sudah diungkap oleh kalian semua bahwa modul ajar ini adalah pedoman yang perlu dirancang secara sistematis, dan yang paling penting di sini saya mau tekankan harus menarik juga. Karena kalau nggak menarik ya bisa jadi motivasi belajar siswa atau peserta didik kalian jadi rendah, jadi kurang suka juga yang mungkin belajar kimia. Jadi ini juga jadi tantangan, dan jangan lupa modul ajar itu juga menjadi bagian dari ATP dan tidak lepas dari CCP ya. Nah, kita lihat lagi di sini tujuannya tentunya jelas supaya belajarnya lebih sistematis ya, tapi tidak harus kaku ya. Sistematis itu nggak harus kaku, banyak sekali fleksibilitas dan kemeriahan yang bisa terjadi ya di dalam kuliah.
Dan modul ajar dalam merancangnya bisa kamu adaptasi dari yang punya orang, atau mungkin kamu mengerjakannya dari nol, teman-teman, dari awal. Betul-betul tapi dipahami dulu ya komponennya. Nah, tentunya ada kriteria yang harus dikuasai ya, esensial. Esensial ini sebetulnya sudah ada di materi dari CP, Kurikulum Merdeka. Ya, materi-materi pentingnya perlu kamu cek kembali, menarik, bermakna, menantang. Ya, supaya apa? Supaya belajar itu tidak sia-sia dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Nah, coba saya tanya dengan Widi ya. Widi, kira-kira seperti apa sih kebermaknaan, atau bisa kamu kasih satu contoh belajar kimia gitu? Kalau kebermaknaan itu menurut saya itu adalah suatu kondisi ketika siswa itu mampu memahami materi itu secara mendalam, jadi tidak hanya dihafal secara apa yang dia pikirkan, tapi dia bisa langsung ke contohnya. Contohnya itu yang ada kebermaknaan. Memahami sistem periodik unsur. Oke, sehari-harinya apa? Mungkin dari siswanya itu bisa memahami dari logam-logam yang diketahuinya setiap hari itu bahwa ada unsur-unsur kimia. Baik, oke, ya. Terima kasih ya Widi, responnya ya. Oke, yang dikatakan Widi udah benar, itu salah satu ya, mengenal logam terus hubungannya dengan SPU ya. Baik, kita harus lanjut lagi. Ada kriteria relevan dan kontekstual ya, sesuai dengan kondisi di Indonesia, itu paling penting. Karena kalau nggak di Indonesia kan mungkin siswa juga sulit ya untuk membayangkan posisinya, dan mau membedanya kan perlu banyak kajian yang mendalam ya. Lalu berkesinambungan, artinya yang kamu pelajari hari ini atau siswa pelajari hari ini tidak berhenti di sini saja. Misalnya belajar kimia, sebenarnya belajar kimia itu sudah ada dari IPA SD, berjenjang, perlahan diberikan oleh guru-guru sampai SMA, bahkan sampai perguruan tinggi ya. Baik, kalau begitu sekarang kita lihat komponennya. Nah, ini ada 3 bagian, pasti semua sudah tahu ya. Nah, ini akan lebih jelas ketika dibedah ya nanti pada sesi kelompok. Lalu ada beberapa penting juga yang harus dipahami ya, seperti kondisi di sekolah, P3 yang akan tercapai, ATP-nya, penyusunannya, pelaksanaannya, sampai evaluasi. Ini semua harus benar-benar kamu perhatikan dengan baik ya. Tidak bisa kamu meniru sama persis dengan contoh modul ajar yang kamu temukan. Atau kamu mau melihat misalnya sekolah Fitri dengan sekolah Nina, kondisinya akan berbeda. Mungkin medianya berbeda, karakter siswa berbeda, makanya itu perlu penyesuaian lebih lanjut ya. Nah, inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah diskusi dan presentasi. Nah, kita akan awali dulu dari diskusi ya. Semua sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Mungkin boleh putar kursinya supaya lebih enak komunikasi dan kolaborasinya. Kalian diskusi sebentar, saya akan berkeliling ke setiap kelompok ya untuk melihat perkembangannya ya. Oke, kita ke kelompoknya Jesslyn dulu ya. Gimana Jess? Fase E atau F? Fase E topiknya? Prinsip-prinsip kimia Kimia hijau. hijau. Oke, bagaimana ada kendala dalam merancang modul ajar? Memahami dan juga menyusunnya sejauh ini. Sejauh ini sangat Aman aman. ya, aman. Jadi meskipun dilepas gitu di pembelajaran kita tuh bisa ya pelan-pelan ya, Bisa. diskusi ya. Ya. Oke, baik ya, diteruskan ya. Nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih. Nah, kita harus lanjut lagi ke kelompok Nina. Bagaimana pemahaman komponennya sudah oke? Sudah oke, Pak. Atau ada kendala? Sejauh ini sudah lebih memahami kan. Nanti akan dipelajari setelah membedah ini. Baik, memang perlu banyak kajiannya Iya, ya, betul. perlu banyak teori. Iya, Oke. Pak. Materinya tentang apa ya? Sistem periodik unsur. Oh, SPU. Iya. Oke, nanti ada kebermaknaannya juga pasti ya, karena Iya. itu juga penting ya. Apa? Oke, nanti kita akan lihat bersama ya. Iya, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, teman-teman semua, tadi sudah kita lihat ya beberapa perkembangan di satu kelompok. Saya udah keliling, dan kini saatnya ada satu kelompok yang akan menyajikan hasilnya. Saya persilakan kepada kelompok Nina ya, untuk mempersiapkan diri ya di depan. Saya bantu bongkarkan file Word-nya karena sudah dikirim ke LMS ya Nina ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sebentar. Oke, sudah tampil di layar ya, semua bisa melihat ya. Baik, Ingrid boleh bantu saya untuk mengoperasikan kursor ya. Baik, kalau begitu ya. Tadi kita sudah menyinggung di awal kalau ada 3 komponen besar ya dalam modul ajar. Nah, sekarang kita akan bedah bersama. Silakan, boleh langsung dimulai. Untuk modul ajar yang kami buat itu dimulai dengan informasi umum, di mana informasi umum ini memuat identitas modul yang berisi nama sekolah, nama penyusun, dan juga alokasi waktu. Kemudian ada juga ketersediaan materi. Selanjutnya profil pelajar Pancasila yang kami pilih yaitu
beriman, bernalar kritis, mandiri, dan bergotong royong. Kemudian untuk sarana dan prasarannya yaitu ada papan tulis, LCD, dan sebagainya. Untuk target peserta didiknya yaitu kelas 10, dan metode atau model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Oke, iya, bagian pertama berarti cukup dulu ya Ingrid ya, yaitu tentang informasi umum ya. Saya coba tanyakan ke Lia tadi mengamati, bagaimana menurutmu? Untuk informasi umumnya sudah cukup detail sih Pak. Cuman mungkin aku Iya. ada saran di bagian yang apa? metode mungkin Metode, ya. boleh dibantu dulu untuk kursornya ke bawah. Metode pembelajaran digunakan ya? Iya. Oke, tapi menurutmu Discovery cocok? Cocok sih Oke, Pak. baik, saran metodenya apa Lia? Mungkin karena kalau Discovery itu kan dia lebih apa ya, biar siswanya itu menjelajah dulu materinya seperti apa dan lain-lain. Nah ini mungkin bisa terjadi apa ya, kebosanan gitu dalam kelas. Nah mungkin guru itu bisa mengawasi lebih interaktif lagi, atau mungkin bisa disisipkan game atau mungkin interaksi lainnya gitu. Mungkin bisa dengan kartu dan Baik, lain-lain supaya gitu sih, tidak Pak. bosan juga Betul. ya. Oke, tadi saya juga melihat sudah lumayan lengkap ya. Baik, oke. Untuk bagian pertama cukup ya. Kita boleh lanjut bagian kedua yaitu komponen inti. Baik, komponen berikutnya yaitu komponen inti, di mana di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kami turunkan dari CP ada 2 TP. Selanjutnya yaitu ada pengetahuan prasyarat, di mana itu tentang materi yang harus mereka pelajari sebelum masuk ke materi baru ini, yaitu tentang atom dan juga partikel penyusun atom. Kemudian ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini kami menampilkan gambar yang sesuai dengan sistem periodik unsur, biar peserta didik itu sudah punya gambaran umum mengenai apa yang akan mereka pelajari pada hari itu. Dan juga ada persiapan pembelajaran, di mana kami menampilkan 2 video. Selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran, ada kegiatan pembukaan. Lalu kegiatan inti sudah masuk ke sintaks discovery learning, yaitu yang pertama stimulus, masih memakai gambar yang sama di pertanyaan pemantik tadi. Lalu kami juga memberikan video. Selanjutnya dari video tersebut akan masuk ke sintaks kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini mencari informasi terkait sistem periodik unsur dan juga sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Lalu selanjutnya dari identifikasi masalah tadi, selanjutnya masuk ke pengumpulan data. Jadi peserta didik dibagi dalam kelompok untuk melakukan penelusuran atau mencari informasi tentang apa yang ditanyakan tadi di bagian sebelumnya, itu tentang identifikasi masalah. Lalu di sini itu ditekankan yaitu di mana ada gotong royong. Selanjutnya ada pengolahan data. Data yang telah didapatkan atau informasi yang telah didapatkan akan disaji dalam bentuk PPT dalam kelompok. Selanjutnya itu memverifikasi data, di mana setiap kelompok di sini akan melakukan presentasi dan kelompok lain akan menanyakan. Lalu guru di sini sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik ketika ada yang kendala atau jawaban yang belum pasti. Selanjutnya ada latihan soal, di mana untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Lalu kesimpulan adalah keseluruhan apa yang telah dipelajari ditarik kesimpulannya. Lalu selanjutnya ada kegiatan penutup, di mana ada review pembelajaran. Lalu ada kuis jika ada sisa waktu, dan ketika tidak ada sisa waktu diganti dengan penugasan mandiri. Selanjutnya kegiatan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan salam penutup. Yang berikutnya ada asesmen. Nah, di sini asesmen yang kita buat ini ada 2, yaitu penilaian presentasi dan juga penilaian sikap. Lalu berikutnya ada pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan ini diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan di atas, kemudian untuk remedial yang nilainya belum mencapai KKM. Lalu yang berikutnya ada refleksi guru dan peserta didik. Untuk refleksi guru dan peserta didik, pertanyaan kami buat seperti ini. Jadi untuk ini bisa disampaikan secara lisan dan juga dapat dibuat dalam Quizzes dan juga Mentimeter, lalu platform lainnya. Kemudian Ya, kita cukupkan dulu ya di bagian B. Tadi sudah termasuk panjang ini ya dari pemaparannya. Kita coba beri kesempatan kepada Jessie ini ya untuk mengomentari. Jess, bagian B ini komponen intinya ya. Yang paling banyak disorot itu adalah sintaks sampai nanti berakhir di assessment. Bagaimana menurutmu? Kalau untuk secara menyeluruh itu udah lumayan, udah mantap. Tapi mungkin saya sarannya itu ada di pemahaman bermakna dan juga untuk berkaitan dengan stimulus, karena stimulus itu kan ada video YouTube-nya dan juga gambarnya, akan lebih baik saling berkaitan satu sama lain, Pak. Mungkin itu saja untuk sarannya. Baik, ya kaitannya ya termasuk Ya. videonya. Oke. Benar. Baik, itu menurut saya juga jadi salah satu pertimbangan. Terus juga yang paling penting adalah
yang mau saya konfirmasi juga kepada kalian itu, sebenarnya discovery-nya ini penemuannya tuh seperti apa yang kalian rancang? Khusus di dalam kelompok. Jadi Mencari informasi tentang sistem periode unsur. materi-materi itu, ya. Iya. Jadi tidak ada murni materi dari gurunya ya. Mereka mencari sepenuhnya dari mereka Nanti- temuan-temuannya. Betul Pak, nanti gurunya yang memberikan penjelasan pas di bagian verifikasi. Jadi sekalian berdiskusi, sekaligus gurunya menyampaikan mungkin materi-materi atau lain Oke, sebagainya. karena kalau saya lihat materi lumayan banyak ya. Iya. Sementara tadi kalian menyajikan tuh berapa pertemuan? Satu, termasuk banyak ya Jess ya. Iya, Untuk bagian ini ya perlu dipertimbangkan lagi karena fase E kan dalam seminggu hanya satu kali pertemuan ya, yang durasinya 2-3 JP. Coba dicek kembali ya. Atau mungkin discovery-nya diangkat sebuah masalah tapi berhubungan dengan, maksudnya masalah yang saya masuk itu tuh adalah sebuah tema ya. Ada satu tema khusus yang bisa berhubungan dengan SPU dan beberapa komponennya tadi. Jadi ada sebuah tema. Jadi tidak harus selalu bentuknya itu kayak informasi yang dari nol dicari, tidak harus begitu. Nah, ini juga jadi catatan ya untuk kelompoknya Nina. Baik ya, seperti itu bagian yang harus kita tambahkan di bagian B. Nah, kita langsung lanjut bagian C ya, lampiran. Silakan. Ya, LKPD dulu silakan. Lalu poin ketiga itu ada lampiran. Nah, lampiran ini kamu lampirkan yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada soal-soal yang dirancang kami menggunakan kuisis. Kemudian selanjutnya ada bahan ajar yang diberikan kepada guru atau juga pada peserta didik. Nah, ini bahan ajarnya berisikan materi tentang sistem periodik unsur yang kami rancang. Oke. Yang selanjutnya ada latihan-latihan soal. Nah, latihan soal ini diberikan kepada peserta didik yang remedial. Jadi mungkin peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM nanti akan diberikan soal. Dengan soalnya ini kami akan tulis di dalam modul ajar di bagian lampiran. Kemudian selanjutnya ada glosarium. Lalu dan yang terakhir ada daftar pustaka. Ya, baik, sekarang coba kita beri kesempatan kepada Lestari ya untuk menanggapi. Silakan Les, bagian lampiran ini menurutmu tadi bagaimana? Kalau menurut saya bagian Dari LKPD dulu ya, dari apakah LKPD. kamu sempat melihat LKPD ini juga sudah sejalan dengan sintaknya Discovery Learning? Ya sudah sejalan Pak, tapi Mhm. saya ingin menambahkan sedikit. Iya. Ini kan alangkah baiknya ini soal kuisis ini lebih mengangkat suatu kasus begitu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari begitu Pak. Tema ya, Iya. ada tema untuk penemuannya. Iya, Oke, Pak. tema di dalam LKPD-nya baik. Terus tadi kita juga lihat ada soal, Ada tapi soal. tadi Widya cuma nyebut soal itu untuk yang Remedial. rendah Iya. tadi, yang remedial. Padahal sebenarnya kan juga ada yang kemampuannya sudah Sudah, bagus. iya. Ada masukan? Ini kalau dari saya mungkin kedepannya itu bisa menambahkan untuk yang kemampuannya tinggi itu soal Oke. pengayaan yang Soal HOTS ya? begitu Iya. Pak, ya Oke. agar Baik. yang tinggi maupun rendah itu bisa Oke, mengasah baik. kemampuan. Daftar istilah dalam glosarium udah lengkap belum? Tadi Ya. kamu lihat Sudah Pak. Oke, daftar pustaka ada masukan? Ini kalau kita lihat cukup banyak dari buku referensi ya. Iya. Tapi ada juga buku SMA. Sudah kurikulum merdeka bukunya? Belum Pak. Belum. Buku yang Belum. Iya, Oke. Tapi nanti harus dicek kembali ya sesuai CP-nya. Ada masukan? Sudah Pak. Lestari cukup? Iya. Baik, iya. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya secara umum sudah lumayan baik ya dari sisi kelengkapannya ya untuk kelompok Nina. Hanya memang ini ya catatannya ya, temuan untuk discovery-nya lagi. Ya, discovery-nya itu yang sangat penting ya. Oke, tapi secara umum sudah baik ya. Terima kasih, kita boleh aplaus untuk mereka. Silakan boleh kembali dulu ke tempat ya. Sekarang saya harus kembali ke kuisis lagi karena kita ada mini kuis ya teman-teman ya. Iya Pak. Ada mini kuis, mohon bisa bersiap di laptop atau HP-nya ya. Karena mini kuis ini ada 2 soal berhubungan dengan materi modul ajar ya. Mohon fokus, bisa segera dijawab ya. Kita lihat bersama ya. Ini soal yang pertama. Ya, silakan. Mantap banget ya, ini cuma sekian detik udah langsung kita lihat. Wah, benar semua ya. Benar semua tuh, kalau hijau tuh benar semua. Oke, 3 bagian yang masih ingat ya? Iya. Oke, apa aja tadi?
ada Informasi Informasi umum, komponen komponen inti dan juga lampiran ya. Semuanya saling terkait. Iya. Ya meskipun komponen inti lebih dominan, tapi semuanya saling berhubungan. Baik, kita lihat lagi berikut. Sesuai dengan Oke, kita lihat dulu ya. Jesslyn berada di peringkat pertama. Oke, kalau kita lihat kayaknya masih ada yang salah ya. Karena ada yang merah-merah dikit, tapi kalau kita mau lihat kuncinya, nah yang benar pasangannya ini ya. Iya, Pak. Model dengan sintas ya. Ada yang keselio bagian ini. Enggak, aman. Kemudian pengayaan itu adalah perlakuan ekstra yang sudah mencapai HOTS ya. Kemudian pemahaman bermakna nanti keterkaitan dengan kehidupan. Sesuai tidak? Atau tadi ada yang agak ini? Iya, kayaknya ada yang belum ya tadi ya. Tapi tidak apa-apa ya. Setidaknya sudah tahu karena sudah kita bahas bersama ya. Baiklah teman-teman, kita harus lanjut lagi ya. Ya setidaknya sudah tahu pelan-pelan ya. Nah sebelum ke sini sebentar kita harus kesimpulan dulu ya. Saya minta kepada Lestari mungkin boleh kesimpulan. Kalau dari kesimpulannya ini kita dapat mengetahui rancangan dari proses awal sampai akhir ini pembelajaran di dalam kelas, dan ini dari modul ini kan semangat dari para peserta. Oke, baiklah. Jadi banyak ya komponennya ya, Lestari ya kalau kita lihat ya, dan semuanya penting ya Les ya. Ya. Oke, dan tadi sudah ada catatan juga setidaknya jadi gambaran besok untuk membuat modul ajar semakin baik. Nah, ini tadi sudah kita munculkan refleksi, kita mau lihat ya hasil refleksi dari teman-teman ya. Bagaimana hasilnya ya? Apakah berhasil mengirim? Tidak. Berhasil tidak? Enggak berhasil. Berhasil tidak ya? Oke, Tidak. karena ini ya belum ini ya, belum tersubmitkan ya. Iya. Oke, coba kita ini ya. Bisa apakah? Bisa, Pak. bisa Pak. Iya, coba sudah diulang. Nanti tadi ada kendala teknis ya. Coba diulang dulu. Singkat saja ya refleksinya. Oke, baik kita lihat seperti apa dalam awan kata. Ya, di situ refleksinya rancangan, ini lebih cenderung pada kontennya ya berarti ya, merancang. Senang materi membantu lebih paham sobre detail. Oke, baik ya. Ya semoga memang benar-benar ini bermanfaat bagi kalian semua ya, untuk ini belajar lebih baik lagi mengembangkan modul ajar berdasarkan masukan dari saya dan juga teman-teman semua ya. Oke, terima kasih refleksinya dan penugasannya ya. Setelah kalian sudah belajar banyak tentang modul ajar, tentunya kita harus naik lagi, harus beralih ke jenjang lebih tinggi, yaitu menyusun modul ajar berdiferensiasi. Nah, untuk menyusun yang berdiferensiasi, tentunya yang harus kamu pahami adalah pembelajaran diferensiasinya dulu. Ya, harus tahu dulu seperti apa, baru kamu bisa merancang. Nah, kamu bisa baca lagi, kita akan diskusi lagi minggu depan. Ya, baik itu penugasannya. Dan tidak terasa, perkuliahan kita sudah selesai hari ini teman-teman. Semoga tetap semangat ya belajar di mata kuliah ini ya. Iya. Tidak boleh bosan ya, harus terus semangat ya dalam beraktivitas ya. Terima kasih, selamat siang. Sekian video rekaman pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Kimia pada program studi S1 Pendidikan Kimia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih.